Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang budiman, alhamdulillah kami bisa kembali hadir untuk menemani waktu luang Anda, tentunya dengan pembahasan topik yang berbeda, yang insya Allah dapat bermanfaat bagi kita semua. Sahabat, sebagai seorang muslim tentunya kita telah meyakini adanya hari akhir, yang artinya kehidupan dunia ini tidaklah abadi. Semua yang ada di langit dan di bumi pada waktunya akan dimusnahkan. Dan tahap selanjutnya adalah Allah akan membangkitkan seluruh manusia dari alam kuburnya. Inilah yang kita kenal sebagai Yaumul Ba'ats atau Hari Kebangkitan. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi, "Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur." Dan manusia pertama yang dibangkitkan oleh Allah adalah Nabi Muhammad. Beliaulah sang penghulu Nabi, yang insya Allah akan memberikan syafaat bagi kita semua. Hal ini sesuai dengan sebuah hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad bersabda, "Aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat kelak. Aku adalah orang yang muncul lebih dahulu dari kuburan. Aku adalah orang yang paling dahulu memberikan syafaat, dan aku adalah orang yang paling dahulu dibenarkan memberikan syafaat." Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 4223. Sahabat, kemudian tahap selanjutnya yaitu seluruh manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar adalah tanah yang sangat luas berwarna putih, dan bentuk tanahnya adalah datar dan tidak ada cekungan sedikit pun, tidak terdapat pegunungan maupun lautan di dalamnya. Gambaran padang mahsyar ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad yang berbunyi, "Pada hari kiamat kelak, manusia akan dikumpulkan di bumi yang sangat putih, berbentuk bulat pipih dan datar tanpa ada tanda bagi siapapun di atasnya." Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 4998. Dan di padang mahsyar inilah tempat Allah akan menegakkan keadilan bagi seluruh makhluk ciptaannya, dari Nabi Adam hingga kepada manusia yang terakhir. Pada saat itulah setiap manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Zalzalah ayat 6 hingga 8 yang berbunyi, "Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan di sanalah hari penghakiman akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia akan ditanya dengan beberapa pertanyaan." Hal ini berdasarkan hadis Nabi yang datang dari Abu Barzah Al-Aslami, bahwa Nabi Muhammad bersabda, "Kedua telapak kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat, sampai ditanya tentang umurnya untuk apa dia habiskan, tentang ilmunya untuk apa dia amalkan, tentang hartanya dari mana dia peroleh, dan kemana dia infakkan, dan tentang tubuhnya untuk apa dia gunakan." Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2341. Sahabat beriman, kemudian pertanyaannya adalah, di manakah padang mahsyar berada? Dalam hal ini, maka ulama Islam seperti Ibnu Abbas, Imam Nasai dan Ibnu Hajar Al-Asqalani, mereka berpendapat bahwa bumi yang kita tempati akan hilang dan lenyap pada hari kiamat, dan akan Allah ganti dengan bumi yang baru. Di sanalah padang mahsyar berada. Pernyataan ini berlandaskan dengan firman Allah yang berbunyi, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul, menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Quran Surat Ibrahim ayat 48.
Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa bumi yang kita tinggali akan menjadi padang mahsyar, tepatnya di wilayah Syam. Maka sesungguhnya hal tersebut bukanlah padang mahsyar yang dimaksud, melainkan pengumpulan manusia pada hari kiamat nanti. Karena sesungguhnya ketika kiamat tiba, maka api akan muncul dari bumi dan akan menggiring manusia ke arah Syam. Penjelasan ini disampaikan langsung oleh ulama besar Islam yaitu Yusuf bin Abdullah Al-Wabil dalam kitabnya yang berjudul Tanda-Tanda Kiamat. Sahabat muslim yang budiman, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita kali ini, seperti biasa, kami ingin mengingatkan kepada para sahabat untuk memberikan dukungan kepada kami dengan cara like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar sahabat tidak akan ketinggalan video terbaru dari channel Sahabat Literasi. Dan semoga video ini bisa menjadi amal jariah bagi kita bersama. Sahabat beriman, kemudian hal yang sering menjadi pertanyaan bagi kita adalah, bagaimanakah proses pengumpulan manusia menuju padang mahsyar? Dalam hal ini, seluruh manusia akan digiring ke padang mahsyar dengan berbagai kondisi yang berbeda-beda sesuai dengan amal baiknya. Ada yang digiring dengan berjalan kaki, ada pula yang berkendara, bahkan ada pula yang berjalan dengan wajahnya. Mereka yang berjalan dengan wajahnya adalah golongan orang kafir, dan mereka yang berkendara adalah golongan orang yang taat kepada Allah, yang memiliki amal baik yang begitu besar di sisi Allah. Landasan dari pernyataan ini adalah sabda Nabi Muhammad yang berbunyi, "Sesungguhnya kalian akan menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, berjalan kaki dan belum dihitan." Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 6043. Di dalam riwayat lain, dijelaskan bahwa Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan ke padang mahsyar dalam keadaan berjalan, dan ada juga yang berkendaraan, serta ada juga yang diseret di atas wajah-wajah kalian." Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Sahabat mukmin, kemudian hal yang harus kita ketahui adalah bagaimanakah proses perhitungan amal manusia di padang mahsyar. Dalam proses perhitungan amal di padang mahsyar akan dilakukan secara individu dan bergilir. Hal yang harus kita ketahui adalah ukuran waktu di akhirat berbeda dengan ukuran waktu di dunia. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 47 yang berbunyi, "Dan mereka meminta kepadamu Muhammad supaya azab itu disegerakan, padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Rabb-mu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu." Sahabat literasi yang budiman, lalu bagaimanakah kondisi manusia di padang mahsyar? Kondisi yang akan dirasakan manusia di padang mahsyar yang pertama yaitu jarak matahari akan didekatkan dari kepala manusia. Dan ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, maka matahari akan didekatkan oleh Allah sejauh 1 mil, atau setara dengan 1600 meter dari kepala manusia. Hal ini menyebabkan manusia akan sangat tersiksa dan berkeringat, hingga keringat tersebut akan menenggelamkan mereka berdasarkan amalnya di dunia. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi, "Pada hari kiamat, matahari didekatkan jaraknya terhadap makhluk hingga tinggal sejauh 1 mil. Sulaim bin Amir selaku perawi hadis ini berkata, "Demi Allah, aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan mil. Apakah ukuran jarak perjalanan, atau alat yang dipakai untuk bercelak mata?" Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan sabdanya, "Sehingga manusia tersiksa dalam keringatnya sesuai dengan kadar amalnya. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai kedua lututnya, dan ada yang sampai pinggangnya, serta ada yang tenggelam dalam keringatnya." Lalu Nabi Muhammad memberikan isyarat dengan meletakkan tangan ke mulut beliau. Hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis 2864.
Sahabat muslim yang budiman, kondisi yang kedua yang akan terjadi di padang mahsyar adalah manusia tidak menggunakan pakaian apapun. Di padang mahsyar nanti, maka manusia memiliki kondisi seperti saat mereka dilahirkan, yakni tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan dalam kondisi belum dihitan. Hal ini sesuai dengan hadis dari Siti Aisyah selaku istri Nabi Muhammad, bahwa Siti Aisyah pernah mendengar Nabi Muhammad bersabda, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat, dalam keadaan tidak beralas kaki, tanpa busana dan tidak dihitan. Kemudian Siti Aisyah berkata, wahai Rasulullah, para wanita dan para lelaki berkumpul jadi satu, nanti sebagian mereka melihat sebagian yang lain. Kemudian Nabi Muhammad berkata, wahai Aisyah, perkara ketika itu lebih dahsyat daripada sebagian mereka melihat sebagian yang lain. Hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis 2859. Namun pada akhirnya, mereka akan mengenakan pakaian atas izin Allah, dan manusia yang pertama kali diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim. Hal ini sesuai dengan sebuah hadis yang berbunyi, sesungguhnya orang pertama yang diberi pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim. Hadis riwayat Imam Bukhari, nomor hadis 4371. Adapun pakaian yang dikenakan pada waktu itu adalah pakaian yang dikenakan ketika mati. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, mayat akan dibangkitkan dengan pakaian yang dikenakannya ketika mati. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban. Sahabat muslim, kemudian kondisi yang ketiga adalah wajah manusia saat itu akan tertunduk. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Toha, ayat 111 yang berbunyi, semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang maha hidup lagi maha mengurus, sungguh rugi orang yang membawa kezaliman. Selain itu pula, manusia tidak dapat berbicara pada waktu itu. Di antara seluruh manusia yang dikumpulkan di padang mahsyar, tidak ada yang berbicara sepatah kata pun. Hal ini tercantum dalam Quran Surat Toha, ayat 108 yang menjelaskan bahwa pada hari itu seluruh manusia hanya mentaati perintah malaikat, tanpa membantah sedikit pun, karena sesungguhnya setiap manusia di padang mahsyar akan dikawal oleh dua malaikat. Hal ini disebutkan dalam Quran Surat Qaf ayat 21 yang berbunyi, setiap orang akan datang bersama malaikat penggiring dan malaikat saksi. Sahabat beriman, kondisi berikutnya yang akan dialami oleh manusia di padang mahsyar adalah lupa dengan keluarga. Kondisi di padang mahsyar yang mencekam membuat manusia melupakan keluarga maupun keturunannya. Tiap manusia akan sibuk mengurusi dirinya sendiri. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Luqman ayat 33 yang berbunyi, wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb-Mu, dan takutlah akan hari yang ketika itu seorang bapa tidak dapat membela anaknya, dan seorang anak tidak dapat pula membela bapaknya sedikit pun. Sahabat muslim yang budiman, kemudian pertanyaan yang sangat penting adalah, bagaimanakah cara kita supaya terhindar dari segala kesulitan di padang mahsyar? Berkenaan dengan pertanyaan ini, maka Nabi Muhammad menjelaskan dalam sebuah hadisnya yang berbunyi, ada 7 golongan manusia yang akan mendapat pertolongan Allah pada hari yang tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. 1. Pemimpin yang adil. 2. Seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. 3. Seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. 4. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, sehingga mereka tidak bertemu dan tidak juga berpisah kecuali karena Allah. 5. Lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu dia berkata, sejujurnya aku takut kepada Allah. 6. Orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. 7. Seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air mata.
hadis riwayat Imam Bukhari nomor 620 dan Imam Muslim nomor 1712. Sahabat Muslim, itulah 7 golongan manusia yang akan mendapatkan pertolongan Allah melalui syafaat Nabi Muhammad, karena sesungguhnya Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang mampu memberikan syafaat kepada umatnya di padang mahsyar nanti. Dan perlu kita fahami bahwa 7 golongan manusia yang disebutkan dalam hadis tersebut bukanlah pembatas seseorang yang akan mendapatkan syafaat di padang mahsyar nanti, seperti halnya sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad bersabda, "Barang siapa meringankan sebuah kesusahan seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutup aib seseorang, Allah pun akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya." Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 2699. Itulah golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk orang yang akan mendapat naungan di padang mahsyar kelak. Amin. Sahabat, telah tiba saatnya kami undur diri. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, karena sesungguhnya segala kebenaran hanyalah milik Allah. Alhamdulillah para sahabat, perjumpaan kita telah usai. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para sahabat. Dan terus tetap dukung channel kami ya, dengan cara subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Dan kami ucapkan pula banyak berterima kasih kepada para sahabat yang telah subscribe. Semoga ini bisa menjadi amal jariah bagi kita semua. Akhir kata, status selautkanlah, sekepal gunungkanlah, alam berkembang jadikanlah guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.